Sebelumnya ada pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? Ya elah, seorang anggota DPR ya, si Deddy Sitorus, apa pantas menggunakan kata seperti itu saat rapat loh. Kaliku Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapresnya Prabowo. Awal mulanya pihak PDI yang mengajukan Gibran ke MK agar bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Tujuannya untuk mendampingi calon presiden dari kubu PDI itu sendiri. Kemudian juga Mas Ganjar memiliki keluarga yang harmonis karena lagi-lagi ada yang lucu lagi tentang Partai Merah ini ya. Ini ada yang seru nih ya. Jadi majalah Tempo, kita tahu ya majalah Tempo yang selama ini arahnya kemana, yang selalu menghantam keluarga Jokowi dan Jokowinya ya. Sekarang udah mulai berbelok arah nih, karena dia akan membuat sebuah berita mengenai apa? Mengenai tubuh PDIP. Baru-baru ini salah satu elit partai PD Perjuangan, yakni Deddy Sitorus, menyampaikan kepada publik dan mengajak untuk mundur bareng-bareng. Karena menurutnya bahwa salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada di mana mereka menganggap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetapi rasanya adalah pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut mereka bahwa Prabowo hanyalah nama tetapi menjadi boneka dari mantan Presiden Jokowi. Oleh karena itu menurutnya bahwa alangkah baiknya semuanya rame-rame mengundurkan diri. Hal ini memang didengar atau terkesan kocak atau lucu dikarenakan Deddy Sitorus sepertinya kekanak-kanakan. Di kala PD Perjuangan berkuasa, ia sok hebat, tetapi ketika giliran mereka kalah dan saat ini dipimpin oleh partai lain, mereka justru uring-uringan dan seringkali memberikan pernyataan-pernyataan yang cukup menggelikan. Hal itu dianggap sesuatu yang benar bagi mereka karena mereka melihat sudah jatuh tertimpa tangga sebenarnya PD Perjuangan ini. Dikarenakan kalah di Pilpres, tetapi lagi-lagi sekjen partainya harus ditahan oleh pihak KPK. Dan menurutnya ini merupakan sesuatu yang keliru atau salah. Bagi mereka, Hasto seharusnya atau tidak pantas untuk ditahan oleh pihak KPK. Mereka menganggap bahwa kasus Hasto itu bagian dari kriminalisasi. Baik, seperti apa pernyataan dari pernyataan dari Deddy Sitorus dan apa reaksi atau tanggapan dari para netizen terkait dengan PD Perjuangan dan juga para elit partainya? Mari kita ikuti video selengkapnya. Sebelumnya ada pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? Ya elah, seorang anggota DPR ya, si Deddy Sitorus, apa pantas menggunakan kata seperti itu saat rapat loh. Kasar amat, kayak orang pasaran, kayak orang preman. Masa brengsek diucapkan seperti itu di saat rapat DPR? Aduh, kepanasan kali kok Deddy. Sumbas ijazah palsu ya. Oh, kau aja emang pakai jasa asli, emang ya jasa asli kau punya, tapi dan etika kau kurang. Di situ lapo tua atau warung kopi? Masa saat rapat arogan kali? Saking panasnya ya, saking marahnya, geram. Di saat pilkada banyak dari kalian kalah, iya, banyak dari partai kalian tumbang. Coba kalau dari partai kalian banyak yang menang, nggak malah ributnya muncul kau, masih ada main yang munculmu. Karena kebanyakan kalah ribut, malah mulai dari capres kalian tumbang sampai pilkada kalian nyunsep. Ributnya kau sama kayak mak kau, si nenek sihir. Kebiasaan. Kalau dari partai kalian itu arogan, gak jauh beda dengan mak dan si Hasto. Ya iyalah, jajari maknya jadi orang preman, arogan selalu. Padahal kan situ yang rapat orang tua semua, ya.
yang sudah berumur. Tapi kayak gitu, kayak orang pasaran. Cuma ya kalau sosok kau bilang yang lain itu pasti menggunakan duit sampai menggadaikan segala macam untuk mengikuti pilkada ya. Nah situ juga pasti gitu, pasti banyak yang mengeluarkan duit ya. Sama kayak partai kalian, pasti kedua banyak kalian keluarkan duit, kalah ya. Makanya kau menangis dan marah, mengamuk. Terus kau bilang kau sudah menang bakalan terjadi korupsi, bakalan menjadi seorang koruptor. Ya nggak jauh beda dengan partai kalian. Mak kau aja udah menang kemarin jadi presiden, mak kau itu banyak dia korupsinya. Dia bahkan jadi seorang koruptor yang paling banyak, yang paling hebat, mak kalian itu ya. Padahal dia jadi presiden, mak kalian itu nggak menggunakan duit, hanya mengelengsirkan mendiang Gus Dur. Taunya korupsi, menjual segala macam, menjual aset negara, ya. Berarti kan gitu nggak jauh beda. Kau hanya mau ngomongi tentang diri kalian sendiri, tentang partai kalian, sarang koruptor. Makanya berkaca dulu sebelum ngomong, ya. Bagaimana kalian semuanya disarang koruptor itu, yang disarang banteng. Malu-maluin, dia hanya ngomong-ngomong dirinya sendiri itu. Kalau sudah menang pilkada bakalan terjadi korupsi gara-gara sudah menghabiskan duit untuk mengambil caleg-caleg itu ya kan. Oh ya sama lah kayak kau sejadi. Hasto juga begitu Hasto. Ya, makanya introspeksi diri sendiri dulu. Bagaimana dengan partai kalian sendiri? Bagaimana dengan mak kau itu ya? Gak jauh beda semuanya, kalian seorang koruptor. Tapi kalau udah rapat yang kayak gitulah caranya arogan kali. Kayak di Lapo Tua namanya itu ya, kayak di pasaran. Orang preman. Kaliku Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapresnya Prabowo. Awal mulanya pihak PDI yang mengajukan Gibran ke MK agar bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Tujuannya untuk mendampingi calon presiden dari kubu PDI itu sendiri. Tapi malah terjadi pro kontra di dalam kubu PDI. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Gibran dianggap kurang populer dan bisa jadi masalah yang berujung kalah. Di sisi lain, Jokowi sibuk mempertemukan Prabowo dan Ganjar. Jokowi ingin mereka bersatu, Prabowo calon presiden, Ganjar sebagai wakilnya. Ini pasti akan menjadi kemenangan yang mudah. Tapi Ganjar menolak dan memilih mengikuti instruksi dari Nyonya Besar, Megawati. Kalau bisa, jadi calon presiden ngapain jadi calon wakil? Toh PDI adalah partai besar. Pasti mudah menang, mungkin itu yang terlintas dalam pikiran Ganjar. Ganjar terlalu GR dan PID. Jokowi pun telah berdiskusi dengan Megawati agar Prabowo diduetkan dengan Ganjar. Jelas Megawati menolak mentah-mentah. Lia masa partai yang 10 tahun menjadi presiden tiba-tiba harus jadi wakil. Yo nggak mau lah. Kita beralih ke kubu Anies. Di sini Anies sudah deal jadi calon presiden dari Partai Nasdem CS. Anies melobi Gibran untuk menjadi wakilnya. Tapi karena beda misi visi, Gibran pun menolak. Gagalnya Anies melobi Gibran, Ahawi menjadi pilihan berikutnya. Ahawi dan Demokrat menerima pinangan Anies CS. Tapi sayang di tengah jalan Demokrat justru dikhianati dan ditinggalkan. Surya Paloh lebih memilih Cak Imin dari PKB dengan alasan bisa mengambil suara dari NU. Kita ke kubu Prabowo. Prabowo belum mendapatkan wakil. Ada beberapa nama yang akan mereka usung. Ridwan Kamil dan Erick Thohir dan Sandi. Pilihan jatuh kepada Sandi. Tapi karena P3 Partai Sandiaga Uno telah terlanjur berkoalisi dengan PDI, Sandi pun menolak. Saat itu keputusan MK keluar.
Gibran memenuhi syarat untuk jadi wakil presiden. Nama Gibran masuk dalam bursa wakil presiden, mengetahui itu Prabowo ingin meminang Gibran. Berkali-kali Prabowo meminta Gibran agar mau menjadi wakilnya. Tapi berkali-kali pula Gibran menolak. Setiap pertemuan hasil selalu sama. Gibran menolak. Alasan Gibran menolak semua pinangan, jelas karena menghormati PDI. Gibran masih menunggu keputusan PDI. PDI yang belum menentukan wakil. Dan Gibran pun berharap bisa dijadikan wakil dari PDI. Tapi seperti yang sudah dijelaskan di depan, terjadi pro kontra di badan PDI. Ada yang setuju Gibran jadi wakil Ganjar, ada yang tak setuju, dan ternyata lebih banyak yang gak setuju. Sirna sudah harapan Gibran menjadi wakil Ganjar. PDI memilih Mahfud MD menjadi wakilnya. Mahfud MD dianggap lebih senior, lebih berpengalaman, dan lebih populer. Pasti lebih mudah mendulang suara masyarakat. Kira-kira begitulah pikiran dari kubu PDI. Jokowi yang mengetahui PDI memilih Mahfud MD menjadi wakil. Jokowi yang merasa ditinggalkan. Jokowi yang merasa pendapatnya tak didengarkan. Tentu sangat terkejut dan kecewa. Di sisi lain Jokowi juga tahu bahwa kubu Anies bukanlah lawan YG muda, apalagi ada Cak Imin bersama PKB-nya dan partai besar lainnya. PDI dengan kesombongannya sangat yakin akan memenangkan pertarungan. Kepopuleran Ganjar dan Mahfud MD dianggap sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan lawan. Jokowi yang terlanjur kecewa dengan PDIP. Jokowi yang tahu bahwa kubu Anies pasti akan memainkan isu agama seperti yang dilakukan ke Ahok. Jokowi yang yakin PDI belum tentu menang. Jokowi yang tahu programnya bisa saja terhenti bila Anies menang karena pro luar negeri. Di sini Jokowi mulai memainkan catur politiknya. Jokowi tahu kekuatan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak begitu kuat. Masih kalah oleh PDI, masih kalah dengan Anies Ces. Tidak ada cara lain untuk memecah suara Anies agar ke Prabowo. Untuk memecah suara PDL agar ke Gibran, Jokowi, masuklah Gibran menjadi wakil Prabowo. Gibran masuk dan diusung oleh Golkar. Gibran fix keluar dari PDI. Masuknya Gibran ke kubu Prabowo disambut riang gembira dan semangat. Di sisi lain kubu PDI pecah. Suara PDI terbelah sesuai prediksi Jokowi. Suara Anies pun terpecah karena masih banyak yang setia dan kembali ke Prabowo. Satu langkah catur Jokowi sudah dijalankan, belum terlihat membahayakan oleh pihak musuh. Apalah hebatnya seorang Gibran. Mereka meremehkannya hingga keluar kata dua belimbing sayur Gibran, anak ingusan. Tentu beda level. Mereka jauh lebih tinggi. Ibarat mereka bintang, Gibran hanyalah debu. Seiring berjalannya waktu debat Capres-Cawapres berlangsung, eksibilitas dan survei Prabowo Gibran melambung tinggi, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Disinilah musuh mulai panik. Mereka melakukan berbagai cara agar Gibran gugur menjadi wakil, menyalahkan MK dan membuat isu lainnya. Dan yang paling pedas adalah Gibran adalah anak haram hasil dari keputusan MK. Isu-isu liar semakin dimaikan. Jokowi pengkhianat PDI, Jokowi pengkhianat konstitusi, Jokowi sang dinasti politik. Isu SARA disebar di mana-mana. Lalu apakah itu menurunkan eksibilitas Jokowi? Menurunkan antusias masyarakat untuk memilih Prabowo Gibran? Tentu tidak. Kredibilitas Prabowo Gibran semakin kuat. Masyarakat sudah muak jenuh dengan isu-isu seperti ini. Ganjar sudah berani menilai kerja Jokowi dengan skor 5. Mahfud MD ikut duan menyentil Gibran sebagai anak tak bermoral beretika. Mahfud yang sekarang bukanlah Mahfud yang dulu yang masih berkarisma. Tentang HAM Prabowo pun diangkat lagi, meski tak pernah terbukti Prabowo salah. Tapi mereka telah buta. Isu apapun akan diangkat selagi itu bisa menjatuhkan Prabowo Gibran. Ganjar dengan PD-nya mengatakan dia lebih baik dari Jokowi. Ganjar yang terlalu pede berani menyenggol Jokowi. Yang jelas dua. Jokowi jauh lebih besar daripada dirinya. Mungkin juga Jokowi jauh lebih besar daripada PDI yang mengusungnya. Andai kemarin Gibran menerima Anies atau PDI menjadikan Gibran wakil,
Tentu keputusan MK tidak pernah disalahkan. Ibarat kata pepatah, nasi kemarin telah menjadi nasi goreng. Sudah terlambat. Kompetisi tetap harus berjalan. PDI yang lupa diri, merasa sudah sangat besar, merasa pasti menang dengan kesombongannya. PDI lupa atau memang tidak tahu. Banyak masyarakat memilih Jokowi bukan karena PDI, tapi karena sosok Jokowi itu sendiri. Dan sekarang banyak yang pilih Prabowo. Bisa jadi karena ada Jokowi di belakangnya. Sekarang PDI sedang di tepi jurang. Ada yang lebih seru dari pemilu tahun ini. Adalah saat Jokowi menyembelih banteng. Kemudian juga Mas Ganjar memiliki keluarga yang harmonis karena lagi-lagi ada yang lucu lagi tentang Partai Merah ini ya. Kalau kita lihat dari ganasnya Bung Guntur Romli dalam menyampaikan video sebagai skandal yang telah dikumpulkan oleh Hasto yang hanya dimiliki oleh 3 orang, Bu Kony, Hasto, dan dia sendiri. Kita melihat seolah-olah Bung Guntur Romli ini sudah seperti kader yang paling mantap, tidak akan mungkin tergeser. Akhir-akhir ini kita lihat yang klarifikasi tentang surat melarang kader untuk ikut retret kok Ahmad Basara ya kan? Apakah Guntur Romli dipecat dari jubir PDIP? Tur kau tinggalin PSI, masuk kau ke PDIP, calon kau DPR RI, begitu vokal kau menyerang Jokowi ya di media-media, wah, penuh dengan Guntur Romli ya kan, televisi nasional, wah, penuh dengan Guntur Romli. Tahu-taunya kok yang konferensi pers itu kok jadi Ahmad Basara ya, kenapa bukan Guntur Romli? Tur makanya jangan asal bunyi tur ya, udahlah gabung lagi lah 2045 TV, gabung dengan udahlah konten kreator aja lah, YouTuber aja ya, YouTuber aja lebih tenang ya, tapi jagalah juga cakapnya, jangan sampai menyinggung ya, jangan sampai menyerang kepribadian ya. Maaf ini ya Tur, kalau selama kampanye kau singgung tentang keluarga harmonis Mas Ganjar ya, kita dapatlah tujuannya apa, kenapa Pak Prabowo tidak memiliki istri sekarang. Tujuan ke situ, nggak jauh-jauh ya. Ternyata sekarang Pak Prabowo memimpin, kau diselesaikan dari jubir PDIP. Miris nasibmu, sungguh malang nasibmu Tur. Pandai-pandai lah tuh, di PSI udah jago, jadi YouTuber juga udah jago, jadilah YouTuber ya, tetaplah di sana ya, menyerang ya. Udahlah ya, barangkali Bung Guntur Romli periode kedua lah Pak Jokowi, Pak Guntur Romli gabung ke PDIP. Selama ini kan jadi YouTuber sama PSI kah? Ya tentu politik-politik yang sudah berjalan selama satu periode itu ya Guntur Romli ya tahunya mungkin tipis-tipis lah, permainan politik itu tipis-tipis lah. Jadi
dengan pengetahuan yang tipis itu Guntur Romli udah berani ngomong seperti itu, menyerang keluarga Jokowi. Banyak kali serangannya di media, di televisi nasional. Kadang pun kalau kita melihat ocehannya ini, nggak tahu dia permainan politik macam mana. Jadi sekarang kemana lah kau, ya? Yang duduk konferensi pers, ya Ahmad Basara, lalu pengacara siapa yang Sambo itu, siapa namanya, nggak terkenal, kurang. Sekarang dia pengacaranya Hasto, dia itulah yang jadi Jubir. Aduh, selama ini Guntur Romli ya baik-baiklah jadi YouTuber. Ini ada yang seru nih ya. Jadi majalah Tempo, kita tahu ya majalah Tempo yang selama ini arahnya kemana, yang selalu menghantam keluarga Jokowi dan Jokowinya ya. Sekarang udah mulai berbelok arah nih, karena dia akan membuat sebuah berita mengenai apa? Mengenai tubuh PDIP. Ya, dimana di situ dia akan menceritakan mengenai Bu Megawati sempat nangis ya ketika mendengar Pak Hasto menjadi tersangka, buka kacamata katanya sampai nangis. Kemudian diceritakan juga bahwa selama ini yang menjadi tembok bagi kader-kader PDI untuk bertemu dengan Megawati ya itu ya Hasto, karena Hasto merupakan ketua umum de facto gitu ya kata Tempo ini. Ya, di situ diceritakan juga oleh Tempo. Jadi ini mengarah ya apapun keputusan-keputusan yang selama ini terjadi di PDIP itu dipengaruhi oleh Pak Hasto. Nah, saya nggak mau membahas mengenai tentang pemberitaan atau pembahasan Tempo. Justru saya mau membahas mengapa Tempo berbalik arah mulai. Apa karena kemarin sempat media-media itu dipanggil sama Pak Prabowo, udah mulai belok arah nih, atau ketika Pak Prabowo sempat di salah satu pidatonya mengatakan dia akan membongkar media mana yang ternyata pemiliknya adalah ya asing. Ya Tempo kita tahu, Tempo pemilik saham terbesarnya siapa? Perusahaan George Soros kan, yang bikin Indonesia hancur lebur ketika dimainin tuh tradingnya. Ya trading keuangan ya, atau forex pada tahun 98 George Soros gitu ya. Jadi ya udahlah, kita sama-sama tahu lah. Jawa Tengah miskin dipimpin Banteng selama 10 tahun. Kini rakyat berbondong-bondong robohkan kandang. Kamu wajib tahu 10 tahun dipimpin PDIP Jawa Tengah berada di kemiskinan yang cukup ekstrim. Gaji UMK yang paling rendah sepulau Jawa adalah simbol kegagalan Jawa Tengah, bukan memberi solusi. Para banteng ini justru korupsi dan makan uang rakyat. Kini rakyat sudah bosan dianggap kandang banteng dan memilih pemimpin yang benar-benar peduli membawa perubahan besar. Partai Merah dalang dibalik mafia migas. Mereka teriak berantas mafia, tapi ternyata mereka sendiri yang atur permainannya. 2015 Petrol dibubarkan, katanya buat bersihin mafia migas. Tapi faktanya, mafia nggak hilang, cuma ganti baju. 2017 Hasto ketemu Riza Syalid. Loh, kok ketemu? Bukannya Riza Syalid itu pemain lama di mafia migas? Jangan-jangan ini deal-dealan biar bisnisnya tetap jalan di bawah kendali Partai Merah. 2018 BBM Pertamina dioplos. Boom, terjadi skandal pengoplosan BBM. Rakyat dirugikan, tapi Partai Merah tetap nyaman di kursi kekuasaan. Siapa yang pegang kendali? Siapa yang main belakang? 2019 Ahok didorong jadi komisaris utama Pertamina. Bukan untuk bersihin Pertamina, tapi buat mengamankan dirut-dirut yang dipasang Partai Merah sendiri. Biar semua permainan mafia migas tetap rapi, tetap berjalan, dan tetap menguntungkan partai. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Nah, saya bilang, kenapa baru sekarang? Karena udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komet juga.
saya udah happy kok sama dirutnya mau nurut sama saya kan. 2019, Arifin Tasrif jadi Menteri SDM. Mereka juga harus pegang kebijakan energi. Makanya, mereka rekomendasikan Arifin Tasrif karena dia nggak punya rekam jejak di industri migas, mudah dikendalikan. Kalau Menteri ESDM udah di tangan dan Komisaris Utama Pertamina juga orang mereka. Lantas, siapa yang berani melawan mafia migas Partai Merah? Ini orang mantan ketua BEM ya, cukup banyak cincong juga dia ya. Coba dengerin videonya nih, dengerin. Danantara adalah simbol yang lagi pengen kekuasaan tunjukin kepada rakyatnya bahwa gue adalah rajanya. Gue bisa mencuri uang ribuan triliun depan mata tapi tetap nggak tersentuh oleh hukum. Rakyat bisa apa? Ngeri ini barang buat. 5. Bahaya Danantara untuk kita semua. Oke ya, jadi dia bicara mengenai Danantara. Semua orang juga bisa bicara mengenai hal yang negatif apapun itu. Tapi kalau kita bicara mengenai positifnya Danantara ya, kita bandingkan dengan SWF di negara-negara lain yang telah sukses. Ya kita lihat Singapura 90% ya devisanya adalah dihasilkan dari Temasek. Apalagi kalau kita ngomongin CIC di Cina dan lain-lain. Jadi kita harus berimbang. Memang iya, sebuah tindakan, sebuah program, apalagi ini mengenai skema sistem keuangan ya, itu memiliki resiko. Tetapi kalau kita tidak melakukan mulai dari hari ini, mau kapan lagi? Ya, Temasek itu dari tahun 1957. CIC Cina ya, SWF-nya mulai dari 2007. Ya. Kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Kita mau tergantung terus dengan skema IMF, ngutang. Ya. Kita harus positive thinking dulu. Ya, memang ini tos-tosan, tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, ya kita akan tertinggal terus. Bagaimana kita bisa memiliki duit yang banyak, anggaran yang banyak untuk mempercepat industrialisasi, ya. Nah, ini berani ngambil resiko loh, bapak-bapak pemimpin-pemimpin kita ini harusnya kita dukung. Jadi kalau memang you terafiliasi oleh Partai Merah, ya selalu begitu. Anda menarasikan, mewacanakan kepada masyarakat yang negatif-negatifnya aja. Saya kasih fakta ya. Indonesia itu sangat unik ya, yang dimana bangsa negara yang memiliki presiden seperti bukan satu-satunya yang berkuasa. Ada di mana kekuasaan itu di tangan seorang partai politik ya, seorang ketua umum yang memiliki partai politik besar. Yang disebut adalah ada negara kecil di dalam negara. Itu seperti itu. Bahkan negara kecil di dalam negara itu bahkan lebih berkuasa daripada negara sebenarnya. Bisa mengendalikan pola-pola politik di bangsa itu ya. Menyebarkan isu, menyebarkan propaganda. Ya ini yang terjadi saat ini. Kalian paham nggak? Ada namanya instruksi ketua umum jauh lebih penting daripada instruksi seorang presiden. Ada di mana perintah ketua umum jauh lebih berharga daripada perintah seorang presiden. Ada di mana harga diri ketua umum jauh lebih berharga daripada seorang harga dirinya presiden. Itu di Indonesia seperti itu, ya. Mau kapan ya bangsa Indonesia republik memiliki presiden yang sah dipilih negara, tapi campur tangan seorang ketua umum seakan-akan jauh lebih besar. Nggak masuk akal. Setuju gak? Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita. Deddy Sitorus pada rapat RDP dengan Bawaslu dan KPU ya, rasanya itu tanggal 27 kemarin, ngancam mundur dari DPR. Bagus itu. Kok dilama-lamain. Aduh, habis emaknya ngancem, anaknya yang ngancem mundur. Ini konteks apa ya, politik, bukan konteks keluarga. Emak Banteng kemarin ngancam datang ke KPK, sampai hari ini nggak datang. Pada saat Hasto
dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini sekarang anaknya, anak banteng, ngancam mundur dari DPR. Kok dilama-lamain? Sekarang aja mundur. Tapi rasa-rasanya nggak usah lah mundur. Nggak ada konten nanti kalau Deddy Sitorus mundur. Karena Guntur Romli udah dipecat. Hasto udah di penjara. Aduh. Tukang ngancem semua. Gimana ya? Jangan cuap-cuap ya. Tapi udahlah, nggak usah lah mundur. Nanti nggak ada berita kami buat, nggak ada konten nanti kami buat. Gara-gara banyak cincong partai ini dan anak-anak dan emak emak banteng, konten kami lancar ya. Ada berita kami buat, ada pembahasan kami. Jadi udahlah, nggak usah lah mundur. Kasihan juga banyak konten kreator, YouTuber. Nggak ada kalian, nggak asik, nggak ada kerjaan kami nanti. Aduh, ngancam mundur. Emak banteng ngancam, Hasto ngancam, ini Deddy Sitorus ngancam, kemarin Masinton Pasaribu ngancam, ya kan? Kok raja ngancam ya semua ya? Tapi satu pun nggak jalan. Emak banteng ngancam datang ke KPK, sampai hari ini nggak datang-datang, kan? Nah, Hasto juga ngancam bongkar video, sampai hari ini nggak terbongkar video itu, entah apa. Padahal udah sekali pra-peradilan nggak bisa dibuka juga, ya kan? Masinton Pasaribu juga ngancam. Waktu itu dia mau hak angket, nggak jadi juga. Banyak sih ancamannya, hak angket, demo, kan? Nah ini Deddy Sitorus lagi ngancam. Yakin aku nggak mundur-mundur juga ini. Jadi nggak usah mundur lah ya. Hasto udah di penjara, ditangkap, gak asik. Guntur Romli udah dipecat dari jubir, ya kan? Siapa lagi? Jadi nggak asik. Adian Napitupulu udah mulai diam. Udah diam dia. Masinton Pasaribu udah kalah DPR. Ya, memang sekarang di daerah dia jadi bupati. Nah, udahlah, nggak masuk rekap lah bupati, ya kan? Nah, jadi nggak asik. Udahlah, bertahanlah kau situ Deddy Sitorus, biar ada video konten kami. Oke? Ini kalian udah lihat cuitan yang satu ini belum? Udah lihat belum? Gua liatin dulu ya. Beli Pertamax isinya Pertalite, pilih Prabowo isinya Mulyono. Nah, kalau masalah yang pertama, beli Pertamax isinya Pertalite, coba Mas Adian tanya sama komisaris utama dari kader partai Anda yang dulu pernah ditunjuk Jokowi. Siapa itu? Ahok. Coba tanya ke sana. Dan tanyain juga tupoksinya apa di Pertamina jadi komut. Ya, jangan-jangan dia lupa tupoksinya apa. Itu satu tuh ya. Terus masalah yang kedua, pilih Prabowo isinya Mulyono. Ya, kita tahu ya bahwa wakilnya itu adalah Gibran. Dan pasti pemilihnya Jokowi pada Pilpres kemarin tertuju pada Pak Prabowo. Nah, begini Bang Adian, itu namanya proses demokrasi Bang Adian. Kita tahu ya, saya juga dulu pada Pilpres 2014 ketika memilih Jokowi, saya juga udah siap menerima partai Anda dan juga kader-kadernya mungkin diangkat jadi menteri oleh Jokowi. Itu adalah proses demokrasi ya yang kita sepakati. Termasuk 2019 gue juga harus siap juga menerima lagi lu di dalamnya gitu loh ya. Jadi Mas Adian kayak gak tahu aja, itu namanya proses demokrasi Mas Adian. Ya kita milih Prabowo sudah siap dan menerima Gibrannya di dalam.
Berarti gitu, pemilih Prabowo sudah siap menerima Gibran di dalamnya. Begitu ya. Gimana sih Mas Adian Politisi PDIP ajak DPR dan pejabat negara mundur berjamaah. Ini nih sebabnya. Salam logika. Iya, politisi PDIP mengajak DPR dan pejabat mundur secara berjemaah. Kok nggak dari dulu DPR mengundurkan diri? Seharusnya DPR dari dulu punya urat malu. Fungsinya apa DPR? Dari dulu aja mundur, ngapain keluar-keluar mundur juga enggak gitu loh. Oh alah, Pak Dewan terhormat. Logika ya, logika. Apa yang Anda bisa perbuat? Kami rakyat, mayoritas rakyat ya, meminta disahkan RUU perampasan aset bagi para koruptor. Anda sibuk nuntut hak angket, nuntut hak A, nuntut hak B, proyek, nggak kebagian proyek ngerusuhi. Ya kan? Kan gitu DPR kerjanya kan? Apa yang bisa diandalkan di negeri ini? Maaf aja, maaf. Seharusnya kata-kata ini nggak usah diucapkan. Kami rakyat memang kepingin sedari dulu udah bubar aja itu DPR. Logikanya. DPR asal sudah membuat undang-undang masalah korupsi, itu DPR pada ngumpet semua. Iya, karena mereka tuh sadar sama artinya bunuh diri. Kalau undang-undang korupsi itu diperkejam gitu, sepertinya dibuat hukuman mati atau perampasan aset. Salam logika. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.